Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube Piaun Win Maliki Malang. Bersama dengan saya Maulida Adelia Putri Hamzah dari Divisi Intelektual Himpunan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Win Maliki Malang. Nah, dalam acara Kasta Podcast seputar pengetahuan episode 2. Kasta kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Kakak Moza. Hai semua, perkenalkan nama saya Moizina Tismiha dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 21. Bagaimana nih kabar Kak Moza? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Puput gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Tugasnya apa udah selesai Kak? Waduh, belum. Oke Kak Moza. Ini kan kita mau sharing-sharing mengenai parenting yang baik untuk orang tua terhadap anaknya. Nah, yang kita ketahui mengasuh anak kan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Nah, itu dari zaman sekarang ini banyak orang tua yang kurang perhatian nih pada anaknya, karena orang tua ini bekerja dari pagi, siang, sore maupun malam. Nah, ini menurut Kak Moza, pola asuh yang baik untuk anak apabila orang tuanya kurang perhatian itu gimana? Sebenarnya kalau langsung ini tanggung jawab berdua ya, tanggung jawab kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu itu harus saling kerjasama gimana cara mengasuh anak yang baik itu, yang gimana secara optimal gitu. Kalau kita kan pernah belajar ya Kak ya, pola asuh yang baik buat anak-anak usia dini itu pola asuh yang demokratis, dimana anak itu bisa berpendapat dan orang tua juga bisa mengatur gitu kan, tapi tidak terlalu mengekang seperti pola asuh otoriter, tidak tuh. Nah, kalau untuk orang tua yang sibuk ini Kak, lebih baik kan seringkali kan pakai ini ya, pakai pengasuh. Nah, cara yang bagus kita harus milih-milih nih pengasuh yang baik buat anak itu yang gimana gitu. Kita itu kadang masyarakat kita itu asal aja milihnya, yang penting pernah mengasuh anak gitu. Iya, pengalaman. Seharusnya itu nggak hanya sekedar di situ Kak, harus ngerti gimana perkembangan anak itu ya apa, terus habis itu gimana tentang motorik dan tumbuh kembang anak itu. Yang penting juga adalah sosial emosional anak, karena sosial emosional anak kan bakal jadi pribadi anak gitu Kak ya. Kalau kan ada nih, semisal anak yang sering ditinggal nih sama orang tuanya, itu biasanya sifatnya dia itu ikut dari karakter si pengasuh. Makanya itu pengasuhnya harus baik juga, harus mulai dari dia harus berpengetahuan dan lain sebagainya, dan si pengasuh harus memperkenalkan ini orang kamu seperti ini gini gitu Kak. Oke Kak Moza. Nah, itu kan dari tadi pengasuh itu kan harus mengetahui bahwa tumbuh kembang anak itu seperti apa. Nah, tapi sebagian orang tua nih Kak, bahkan pengasuh itu ada yang strict parent Kak, menuntut anaknya untuk sesuai dengan keinginan apa yang orang tua atau pengasuh itu inginkan. Nah, itu bagaimana cara untuk mengatasi pengasuh bahkan orang tua yang strict parent? Kalau saya sih, kalau pengasuh itu jarang strict parent ya Kak. Kalau pengasuh itu seringnya memberikan segala sesuatu yang anak itu inginkan. Jadi anak ketika nunjuk ini langsung dikasih sama pengasuh. Jadi nggak bisa ini Kak, kontrol tumbuh kembangnya anak. Padahal kita itu harus melatih tumbuh kembangnya anak itu dengan cara, misal anak nih minta, aku mau itu dong gitu. Dia harus ngomong dulu buat melatih tumbuh kembang bahasa gitu. Kalau strict parent itu ya kadang ada ya kayak hanya strict parent itu harus kebijakan dari kedua orang tua sendiri. Orang tua harus saling komunikasi antara ayah dan ibu gitu. Bagaimana cara untuk mengasuh anak yang baik gitu. Cari pengasuh yang baik juga. Jadi anak itu nggak sampai kekurangan perhatian gitu. Baik Kak Moza. Kan itu dari strict parent ya. Nah, ini kan sebagian orang tua yang strict parent itu kan menuntut anaknya untuk sesuai dengan keinginan, tidak memberi kebebasan. Nah, itu kan apabila kita membangkang ya, kedua orang tua, otomatis orang tua itu pasti ada rasa marah, bahkan emosi yang diungkapkan kepada anaknya gitu. Nah, untuk mencegah kekerasan pada anak itu gimana? Sebenarnya harus dari awal ya Kak ya. Dari awal kita itu
sebagai orang tua harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Makanya nih Kak, kalau orang tua zaman sekarang, orang tua muda itu kadang asal menikah gitu. Iya. Kita nggak boleh asal menikah Kak. Kita harus persiapan dari awal gimana cara mengontrol emosi, cara menghadapi anak gitu. Jangan sampai masalah dari luar dibawa-bawa ke keluarga, dibawa ke anak, itu paling menyakitkan gitu loh Kak. Gitu. Apalagi kalau udah kadang kan orang tua udah capek nih kan, capek pulang kerja, terus habis itu melihat anak yang bandel gitu. Nggak ada kata bandel Kak, maksudnya kurang mau diatur gitu loh Kak. Itu tuh harus meregulasi emosi gitu. Orang tua harus lebih banyak belajar tentang parenting kan sekarang udah banyak kan di YouTube, banyak juga dari seperti seminar gitu kan yang bisa diikuti sama orang tua untuk mempersiapkan perkembangan anak. Nah, kemudian ini Kak, kan tadi Kakak membahas mengenai parenting. Seberapa penting parenting itu bagi orang tua Kak? Sangat penting sekali malahannya, sangat penting. Parenting sangat penting bagi kedua orang tua gitu. Bagi ayah dan ibu itu penting banget buat mempelajari parenting, buat tumbuh kembang anak gitu loh. Jadi ketika si orang tua ini udah mempelajari parenting, dia bakal tahu gimana cara mengontrol tumbuh kembang anak, terus bagaimana cara untuk mengkondisikan anak itu loh Kak, kayak gimana gitu, kalau anaknya seperti ini tuh gimana gitu. Kadang kan ada orang tua yang nggak bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak gitu kan, itu sangat disayangkan sekali. Oke teman-teman. Nah, di sini yang sudah dijelaskan oleh Kak Moza tadi bahwasanya pola asuh yang baik karena adalah pola asuh yang demokratis, di mana pola asuh ini keinginan anak dapat diketahui oleh orang tua dan orang tua dapat mengetahui keinginan anaknya. Jadi komunikasi antara orang tua dan anaknya ini dapat menemukan titik temu yang terbaik antara orang tua dan anaknya tersebut, sehingga parenting ini sangat penting bagi orang tua, calon orang tua, bahkan keluarga dari anak tersebut untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dari anak tersebut. Oke teman-teman, di sini saya mewakili tim mengucapkan terima kasih kepada Kak Moza yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama dengan saya dan teman-teman di sana. Jadi teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.